video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara, fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah jitama'na marratan thaniyatan fi hadhil laylah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah khasatan fi darsil uslubil arabi. Wa qabla dukhulina ila darsina wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wali walidayna wali azwajina wali auladina wa dhurriyyatina wali ikhwanina wa akhwatina wali a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa sadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina. Semuanya untuk kita semua, untuk orang tua kita dan untuk semua orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya, orang-orang yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya, baik yang kita masih ingat maupun yang sudah kita lupa, orang-orang masa lalu maupun orang-orang hari ini dan orang yang akan datang. Kita doakan semoga yang sakit di antara kita dan mereka Allah anugerahkan kesembuhan, kesehatan dan keafiatan dengan sempurna. Juga yang barangkali di antara kita ada yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon juga untuk kebaikan kita semuanya, keberkahan kita, keselamatan kita, perlindungan kita, keterjagaan kita, keimanan kita, kepasrahan kita, ketawakalan kita, keikhlasan hati kita, kecerahan pikiran kita, dan untuk semua kebaikan yang kita harapkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Juga barangkali ada di antara kita atau keluarga besar kita, orang tua kita dan leluhur kita yang barangkali ada yang sudah wafat meninggalkan kita lebih dahulu. Kita juga mohonkan ampunan untuk mereka semuanya. Semoga Allah anugerahkan kepada mereka semua rahmat dan kasih sayangnya, ampunan yang terbaik, kemudian tempat yang juga terbaik untuk mereka di alam barzah dan juga kelak di alam keabadian. Juga untuk kita semuanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum
أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan pada minggu yang lalu kita sudah selesai murajaah atau mengkaji ulang pelajaran kita minggu yang lalu tentang adat dan ma'dud dari 100.000 hingga 999.000. Ditambah juga bahasan tentang 4 rumusan tentang hubungan adat dan ma'dud. Atau 4 rumus berkenaan dengan adat dan ma'dud. Pada waktu yang lalu, pada minggu yang lepas, kita sudah memperkenalkan sedikit pengantar tentang 4 rumusan tentang adat dan ma'dud. Nah, kemarin itu baru perkenalan saja, introduction atau at-ta'aruf. Wa fi hadhil munasabah, wa fi hadhil yawm, wa fi hadhil laylah, nahnu sanuraji'u marratan saniyatan arba'ata rumuzin wa arba'at tara'iq li al-alaqah bainal adadi wal ma'dud. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mereview atau murojaah 4 rumusan tentang adat dan ma'dud seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Sambil nanti kita perkuat karena kita ingin sebelum kita masuk Ramadan bahasan tentang adat dan ma'dud selesai. Sehingga kita tidak menggantung, bahasa ini tidak menjadi kita penasaran sehingga kita memiliki dasar yang insya Allah semakin baik. Baik, saya akan buka screen terlebih dahulu. Baik. Empat rumus adat ma'dud. Rumus. Kalau di Singapura, Malaysia, rumus juga ya. Apa rumus itu sama ya? Rumusan atau ya cara lah, 4 cara tentang adat dan ma'dud. Kesimpulan Ustaz. Kesimpulan. Assalamualaikum Ustaz. Kita pakai buku mana ni Ustaz malam ni? Ustaz, Di mana Ustaz ni? tak dengar. Internet problem. Malam ni belajar adat makdud kakakku sayang. Ada makdud. Apa yang hilang pula? Nari tak ada kitab. Ada tak ada buku kakak. Maksud tak ada kitab. Tak ada kitab ya. Kepala Tak ada. ada kitab Kepala benda kita. Buat notas sendiri je, buat notas sendiri. Kepala punya kitab Yo. Yo maduk punya. Hari Minggu tidak ada buku ya Bu ya, tidak ada buku Ya. bahasa. Baik, 4 rumus adat ma'dud. Mohon maaf tadi saya terlempar ya sinyalnya, connectionnya. Mudah-mudahan berikutnya sampai selesai tidak ada error atau masalah problem dengan connection. Baik, saya akan kembali tuliskan 4 rumus tentang adat dan ma'dud. Sambil kita ingat-ingat kembali yang sudah kita hafal kemarin ya. Nomor pertama, yakni bilangan 1 hingga 2. Hubungan antara adat dan ma'dud adalah na'tun wa man'utun. Na'tun wa man'utun. Na'at dan man'ut. Nah, dengan penjelasan al-ma'dudu man'utun
Ya. Al-ma'dudu man'utun wal adadu na'tun. Wal adadu na'tun. Tuh. Bilangan 1 dan 2 hubungan atau rumusnya adalah na'at dan man'ut. Al-ma'dud sebagai man'ut, kata yang disifati. Wal adadu na'tun, sedangkan adad sebagai na'at. Al-ma'dudu mubtada, man'utun khobar. Ma'dud adalah man'ut. Wal adadu na'tun, al-adadu juga mubtada, na'tun adalah khobar. Sehingga menerjemahkannya al-adadu, adad, na'tun adalah na'at. Begitu ya. 1 dan 2. Baik, berikutnya nomor 2. Bilangan dari 3 sampai 10 hubungannya adalah idhofah. Idhofatun. Nah, penjelasannya sebentar. Idhofah al-ma'dud jam'un. Idhofatun. Hubungannya atau rumusnya adalah idhofatun. Terus al-ma'dudu jam'un. Ma'dudnya adalah jamak. Sebentar. Biar lebih praktis ya. Saya ganti. Idhofatun al-adadu mudhofun wal ma'dudu mudhofun ilaihi. Al-adadu mudhofun wal ma'dudu mudhofun ilaihi jam'un. Nah, saya beri tanda warna merah. Ini yang kedua. Jadi yang nomor 2 ini rumusnya adalah bilangan dari 3 sampai 10. Rumus adad ma'dudnya atau hubungan antara adad dan ma'dudnya adalah idhofah. Al-adad bilangan sebagai mudhof di awal ya kata pertama. Wal ma'dudu mudhofun ilaihi jam'un. Dan ma'dudnya adalah mudhof ilaih jamak. Maksudnya merupakan kata jamak. Kita tidak akan buat contoh dahulu, nanti setelah ini, sebab tempatnya tidak cukup ruang ya, space-nya tidak cukup. Nah, berikutnya rumus yang ketiga, 11 hingga 99, al-ma'dudu tamyizun. Tuh. Al-ma'dudu tamyizun. Al-ma'dudu tamyizun. Nah, tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah mufrad, nakiroh, mansub ya. Tamyiz itu adalah mufrad, nakiroh, mansub. Itu ya. Nah, terakhir yang keempat, hubungan antara adad dan ma'dud dimulai dari 100 dan seterusnya. Dan seterusnya itu berarti lebih dari itu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 90.000, 100.000, terus berapa? 1 juta dan seterusnya. Itu yang dimaksud 100 dan seterusnya. Tapi
bilangan-bilangan besarnya saja, misalnya 100, 200. Tapi kalau misalkan 101, nah kalau satunya berarti ikut nomor pertama. 115 berarti ikut yang 15-nya mengikuti nomor 3 antara 11 sampai 99. Kalau misalkan 105, 100-nya menggunakan rumus yang keempat, sedangkan 5-nya menggunakan rumus yang kedua. Begitu. Maksudnya 100 dan seterusnya itu adalah besarannya, ratusannya atau ribuannya atau jutaannya. Nah, kalau 100 dan seterusnya, maka rumusnya adalah idofa juga. Idofa. Nah, tetapi berbeda dengan nomor 2. Kalau nomor 4 ini idofa tetapi ya al-adad mudhofun. Oke. Al-adadu mudhofun. Wal ma'dudu mudhofun ilaihi. Nah, ini mufradun. Tuh. Mudhof ilaihnya mufrad. Nah, ini perbedaannya ini. Bedakan. Bedakan. Tuh. Nah, ini saja rumus tentang hubungan antara adad dan ma'dud. Jadi, secara umum, semua adad yang sudah kita pelajari, atau yang sebagian ada yang belum kita pelajari, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya, rumusnya ada 4 saja. Yakni bilangan 1 sampai 2, hubungan antara adad dan ma'dudnya adalah na'at dan man'ud. Na'tun wa man'utun. Mana yang menjadi man'ud? Yang menjadi man'ud adalah ma'dud. Makanya al-ma'dudu man'utun. Sedangkan adad, bilangan, itu menjadi na'atnya. Contohnya misalkan kitabun wahidun. Ya, nanti kita akan tuliskan setelah ini contohnya. Sedangkan yang nomor 2, dimulai dari 3 sampai 10. Nah, 3 sampai 10, hubungan atau rumus hubungan antara adad dan ma'dudnya adalah merupakan idhofah. Kita ingat idhofah itu ada 2 kata, yakni mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mana yang menjadi mudhof? Yang menjadi mudhof adalah adad. Sedangkan yang menjadi mudhof ilaih adalah ma'dud. Tetapi untuk bilangan 3 sampai 10, ma'dudnya yang dibilangnya harus berbentuk jamak. Harus jamak. Oke. Terus bilangan 11 sampai 99, 11 sampai 20, kemudian 30, 40, 50 sampai 99, maka menggunakan ma'dudnya menggunakan tamyiz. Ma'dudnya menggunakan tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Tamyiz itu secara mudahnya adalah kata yang berbentuk mufrad, satu orang, satu mufrad. Kemudian nakiroh, tidak ada alif lam. Nakiroh berarti tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam disebut dengan ma'rifat. Kemudian mansub. Mansub yang ketiga mansub. Mansub itu artinya karena mufrad dan nakiroh tidak ada alif lam, maka fathah bertanwin. Misalnya kitaban, kolaman, madrasatan, masjidan, halikotan, sayyarotan, dan seterusnya. Dan terakhir, rumus hubungan antara adad dan ma'dud untuk 100 dan seterusnya, 100, 200, dan seterusnya itu, 1000 dan sebagainya, sama dengan nomor 2, yakni idhofah. Tetapi ada perbedaan dengan nomor 2. Kalau nomor 2, ma'dudnya itu mudhof ilaih. Tetapi mudhof ilaihnya mufrad. Maaf. Kalau nomor 2, ma'dudnya merupakan mudhof ilaihnya jamak. Sedangkan nomor 4, mudhof ilaihnya adalah mufrad. Misalnya kemarin 100 buku, 100 mi'atun. Buku kitabun. Nah, 100 buku berarti mi'atu mudhof, kitabin mudhof ilaih. Nah, kitabinnya tidak boleh jamak. Mengapa tidak boleh jamak? Sebab 100 itu bilangan 100 ke atas, 100 lebih begitu. Nah, begitu saja. Silakan Bapak Ibu, screenshot dulu, nanti kita bisa
buat contoh setelah ini. Kita perkuat ini agar semakin bagus. Baik, sampai sini barangkali ada soalan, kita akan beri waktu. Setelah Bapak Ibu screenshot ya. Oke, makasih Pak Haji sudah screenshot. Oke, Alhamdulillah, baik. Nah, sekarang saya hapus ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita akan gunakan nomor satu dulu. Nomor satu itu kan satu dan dua. Misalnya, pulpen yang satu. Maka kolamun wahidun. Coba lihat. Kolamun ini ma'dud atau na'adad? Ma'dud kan? Nah, kolamun adalah ma'dud. Sedangkan wahidun adalah na'ad. Maaf. Sedangkan wahidun adalah adad. Nah, kolamun wahidun ini strukturnya atau susunannya atau hubungannya adalah na'at man'ud. Mana man'udnya? Man'ud yang disifati adalah kolamun. Tuh. Sedangkan wahidun adalah na'at. Secara letterlock terjemahannya adalah pulpen yang satu. Pulpen yang satu. Kolamun domah. Wahidun juga domah. Kenapa wahidun domah? Karena na'at kepada kolamun. Lalu kolamun tidak ada alif lam, maka wahidun juga tidak ada alif lam. Kemudian kolamun mudzakkar, wahidun juga mudzakkar. Karena aturan tentang naat dan manut harus sama. Naat mudzakkar, manut mudzakkar, naat muannas, manutnya muannas. Naat harus mengikuti manutnya. Ini kolamun adalah mudzakkar. Sekarang kalau kita ambil contoh yang lain, misalnya kan muannas, misalnya madrasatun. Madrasatun. Kalau satu sekolah, maka wahidatun. Tuh, wahidatun, muannas kan wahidatun. Kenapa wahidatun ada tamar buto? Sebab menyifati atau menjadi naat bagi madrasatun yang muannas. Jadi madrasatun adalah man'ut, wahidatun adalah naat. Ini satu. Sekarang kalau dua, kolamani. Tuh, kolamani. Isnani. Kolamani isnani. Kolamani man'ut. Isnani adalah naat. Oh ya. Nah, karena kolamani berbentuk musanna, maka isnani sebagai naat harus musanna juga. Kolamani isnani. Tidak ada kolamani isnun atau kolamani jamadil isnani. Jamadil isnun misalnya apa gitu. Sanun. Tidak. Kenapa? Sebab ya dari mana isnani tentu saja dua. Kalau dua berarti musanna. Makanya isnani. Karena isnani adalah naat bagi kolamani, maka dua-duanya sama-sama berbentuk musanna. Dan kolami adalah mudzakkar, makanya isnani juga mudzakkar. Sekarang kalau muannas madrasatani, maka isnatani, isnani menjadi isnatani ada huruf ta. Isnatani. Ada huruf ta. Mengapa huruf ta? Sebab ini ciri muannas. Mengapa isnatani? Sebab isnatani adalah naat bagi madrasatani. Isnatani adalah na'tun, madrasatani adalah man'utun. Begitu. Na'tun wa man'utun. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, namun begitu, cara menerjemahkannya jangan salah. Meskipun dari segi struktur adad ma'dud ini adalah na'at dan man'ut, kolamun wahidun, yang kalau diterjemahkan secara letterlock adalah pulpen yang satu, sekolah yang satu, tetapi menerjemahkannya tidak boleh begitu. Menerjemahkannya seperti kita mengucapkan dalam bahasa kita. Misalnya, satu pulpen, satu sekolah, dua pulpen, dua sekolah, dan seterusnya. Ini rumus yang pertama. Hubungan tentang adad dan ma'dud. Untuk rumus yang pertama, ini satu dan dua menggunakan pola naat dan man'ut. Saya akan tulis sini na'tun wa man'utun. Dah, selesai untuk rumus yang pertama. Ya, boleh Bapak Ibu screenshot lagi.
Sudah ya? Nah, baik. Saya akan lanjutkan. Rumus yang kedua, saya akan beri contohnya. Ya, ini rumus bilangan dari 3 hingga 10. Tadi kan rumusnya adalah idhofah ya. Ya, ini idhofah. Di sini saya tuliskan idhofah, idhofatun. Terus, al-ma'dudu jam'un ya. Al-ma'dudu, ma'dudnya jama. Al-ma'dudu jam'un. Ma'dudnya kan menjadi mudhof ilaih kan ya. Nah, bilangan 3 sampai 10 rumusnya adalah idhofah. Hubungannya merupakan idhofah dan ma'dudnya adalah jam'un. Al-ma'dudu jam'un. Contoh, misalkan kata kolamun. Nah, kolamun itu kan nanti sebagai ma'dud. Nah, kalau 3 pulpen misalnya, maka menjadi kolamun mudzakkar muannas. Mudzakkar kan? Maka bilangannya adalah bilangan mudzakkar. 3 itu salah satun kalau mudzakkar. Salah satun. Bertanwin kan? Tetapi karena salah satu akan menjadi mudhof, maka tanwinnya hilang. Semula salah satu, karena salah satu menjadi mudhof, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi salah satu. Salah satu. Nah, mudhof ilaihnya mana? Ya pulpen, kolamun. Mudhof ilaihnya adalah kolamun. Berarti kolamun ada ma'dud sebagai mudhof ilaih. Tetapi syaratnya harus berbentuk jamak. Berarti kita harus ingat cara membuat jamak dari setiap kata, dari setiap ma'dud. Nah, jamak dari kata kolamun adalah apa? Aqlamun. Kolamun, kolamani, jamaknya adalah aqlamun. Tuh, aklamun ya, aklamun. Nah, tetapi aklamun kan menjadi mudhof ilaih. Kita ingat mudhof ilaih itu harus kasroh, ya kan? Semula salah satu aklamun, tetapi karena aklamun menjadi mudhof ilaih harus kasroh, majrur. Makanya salah satu aklamin. Ini 30 pen. Salah satu adalah mudhof, aklamin adalah mudhof ilaih. Tuh. Ya, mudhof ilaihnya berbentuk jamak. Itu. Sekarang kalau 4 misalnya, 4 pulpen. Pulpen aklamu, pulpen kolamun, jamaknya aklamun. 4 arbaatun. Kita rangkai, maka menjadi arbaatu aklamin. Oh, aklamin. Arbaatu mudhof, aklamin mudhof ilaih. Sama aturannya. Arbaatu mudhof, aklamin mudhof ilaih. Begitu. Contoh yang lain terakhir misalkan 10. 10 pulpen, 10 asyarotun. Dimudhofkan, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi asyaratu. Pulpennya jamak, kalamun menjadi aklamun, mudhof ilaih menjadi aklamin. Nah, aklamin ini adalah jamak dari kolamun. Kolamun kata mudzakkar. Sekarang kita ambil contoh yang muannas. Nah, di sini yang muannas misalnya, misalnya kata madrasatun ya. Madrasatun muannas. Nah, bilangannya adadnya juga harus muannas. Bilangan 3 untuk muannas adalah salasun. Salasun. Tetapi ingat, salasun adat menjadi mudhof, maka tanwinnya hilang. Sehingga menjadi salasu. Semula salasun, lalu menjadi salasu, tidak bertanwin. Mengapa tidak bertanwin? Karena menjadi mudhof. Nah, sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Nah, karena 3 itu, kata bilangan 3 itu makdudnya harus jamak, maka madrasatun harus kita jamakkan. Apa jamak dari madrasatun? Jamak dari madrasatun adalah madarisu. Nama dari ini tidak bertanwin atau isim ghairu munsharif, namanya isim ghairu munsharif. Nah, salasu menjadi mudhof. Madaris ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus kasroh. Tetapi karena madarisu adalah isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak bertanwin. Nah, isim ghairu munsharif itu tidak menerima kasroh.
Meskipun dia majrur, meskipun dia harus mudhof ilaih, tetapi isim ghair munsharif tidak menerima kasroh. Lalu bagaimana? Domah tidak boleh. Kasroh tidak mau. Makanya menjadi fathah. Makanya untuk isim ghair munsharif semuanya pada saat kasroh menjadi fathah. Makanya salasu madarisa. Nah, salasu adalah mudhof. Madarisa adalah mudhofun ilaihi. Gitu. Salasu madarisa. Ini 3 sekolah. Kalau 4 sekolah, sama saja. Arba'u. Arba'u madarisa. Arba'u madarisa. Arba'u adalah mudhof. Madarisa adalah mudhof ilaih. Saya tulis lagi. Arba'u mudhof. Madarisa adalah mudhofun ilaihi. 10 sekolah. Asyru. Asyru bukan asyaru ya. Asyru madarisa. Jadi teori tentang adad ma'dud sebenarnya mudah, simpel. Asal 4 rumus yang tadi kita sudah tuliskan, kita sudah hafal, maka insya Allah tidak menjadi soal. Kita akan mudah memahaminya. Baik, madarisa ini kan isim ghair munsharif. Sekarang bagaimana kalau kita ambil contoh isim yang bertanwin? Misalnya 3 mobil. Mobil itu bahasa Arabnya apa? Sayarotun ya. Kereta dalam bahasa Singapura, Malaysia. Kereta ya, sayarotun. Bahasa Indonesianya mobil. Nah, sayyaratun jamannya apa? Nah, ini jamannya bukan ghair munsharif tapi sayyarotun. Menggunakan jamak seperti muannas salim atau mulhaq ya. Jamak muannas salim, sayyarotun. Nah, ujungnya atun. Sekarang kalau kita rangkai menjadi adad ma'dud, 10 mobil, bagaimana bahasa Arabnya? Nah, 10 kan asyru. 10 adalah asyru, maka sayarotun dimudhof ilaihkan. Nah, mudhof ilaih dari sayarotun, ingat formulanya adalah atun menjadi atin. Kasroh lagi, maka menjadi asru sayarotin. Asru sayarotin. Asru mudhof, sayarotin mudhofun ilaihi. Tuh. Dan sayarotin adalah bentuk jama. Tapi jamanya menggunakan pola jama mu'annas salim. Karena ini tidak berakal maka disebut dengan mulhaq. Nah, mulhaq jama mu'annas salim. Atun menjadi atin. Begitu. Nah, satu lagi. Kembali ke mudzakkar, lihat. Aklamun menjadi aklamin. Aklamun kan bertanwin. Bagaimana kalau kita yang mudzakkar ini beri contoh untuk isim yang tidak bertanwin, ghair munsharif. Misalnya masjidun. Masjidun jamannya apa? Masjidun jamannya adalah masajidu. Nah, masajidu tidak bertanwin, berarti ghair munsharif. Maka ketika kita mengatakan 10 masjid misalnya, maka asyaratu masajida. Kenapa tidak masajidi? Karena masajida adalah isim ghairu munsharif. Asyaratu adalah mudhof. Masajid ada mudhofun ilaihi. Nah, mudhof ilaih harusnya kasroh, namun karena masajid adalah isim goiru munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, maka pada saat harus kasroh, dia tidak mau kasroh tapi menjadi fathah. Begitu. Nah, ini contoh untuk rumusan yang kedua. Bilangan atau adat dari 3 sampai 10. Sudah. Boleh Bapak Ibu, silakan screenshot, nanti share di grup. Kita akan tambahkan yang lain. Sudah ya? Baik. Saya akan hapus. Sudah screenshot ya? Nah, sekarang rumus yang ketiga. Ya, ini bilangan dari 11 sampai 99.
hubungannya antara adad dan ma'dud dalam bilangan 11 hingga 99 ini adalah al-ma'dudu tamyizun. Tuh, al-ma'dudu tamyizun. Al-ma'dudu tamyizun. Ma'dudnya adalah tamyiz. Bapak Ibu jangan lupa, tamyiz itu ada 3 prinsipnya, ada 3 rumusnya, yakni mufrad, nakiroh, mansub. Mufrad, nakiroh, mansub. Itu tamyiz. Gitu. Misalkan kitabun menjadi kitaban, kolamun kolaman, madrasatun madrasatan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Misalnya, 11 apa? Pulpen. Nah, 11 bahasa Arabnya apa? Pulpen kan kolamun. Kolamun mudzakkar. Makanya bilangan 11-nya menggunakan bilangan mudzakkar. 11 untuk mudzakkar adalah ahada asyara. Nah, ini kata ahada asyara ini mabni. Tidak boleh ahadu, tidak boleh ahadi. Asyara tetap tidak boleh asyaru, tidak boleh asyari. Dan juga tidak boleh bertanwin, tidak boleh menjadi ahadu asyarin. Tak boleh. Sehingga cukup bacanya satu saja, satu macam, yakni ahada asyara. Nah, ahada asyara ini adalah maaf. Ahada asyara ini adalah adadnya. Adad. Ahada asyara adalah adad. Lalu kita berikan ma'dud, pulpen. Nah, ingat ma'dudnya adalah tamyizun. Dan tamyiz tadi sudah kita rumuskan, yakni mufrad, nakiroh, mansub. Selalu ingat ini rumus membuat tamyiz. Ada 3. 1, 2, 3. Rumus membuat tamyiz itu adalah mufrad, nakiroh, mansub. Mufrad artinya bentuk tunggal. Nakiro berarti tidak ada alif lam, tidak diawali alif lam, dan mansub berarti fathatain, harokat akhirnya. Nah, kolamun karena menjadi tamyiz maka menjadi kolaman. Tuh, kolaman. 11 pulpen. Kalau 12 pulpen, isna asyara kolaman. Isna asyara kolaman. Gitu. Ini 11 dan 12. Bagaimana kalau 19? Sama saja, tis'ata asyara kolaman. Sudah. Sekarang 20. Kan 20 bilangan antara 11 sampai 99. Maka 20 adalah isruna. Pulpen, kolaman. Tuh, isruna, kolaman. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan bagaimana kalau 21? Nah, bagaimana 21? Nah, kita ingat bilangan 21 bahasa Arabnya apa? Wahidun wa isruna. Nah, mana madudnya? Belum ada. Madudnya mana? Kolam kan? Nah, kolamunya ngikutin wahidun atau ngikutin isruna? Jawabannya mengikuti isruna. Apa sebab? Sebab yang terdekat adalah isruna. Isruna 20. Dan 20 adalah bilangan dari 11 sampai 99. Makanya wahidun wa isruna kolaman. Gitu. Jadi kolaman merupakan tamyiz dari isruna. Jadi tidak terganggu oleh wahidun. Kalau wahidun kan tadi kita ingat, wahidun kan kolamun wahidun begitu ya. Kolamun wahidun, madrasatun wahidatun. Tetapi karena yang terdekat dari kata kolaman adalah isruna, maka kolaman menjadi tamyiz untuk isruna. Gitu. Begitupun 99, misalnya 99 itu kan tis'atun wa tis'una. Nah, 99 tis'atun wa tis'una. Kolaman, tamyiz gitu, kolaman. Nah, ini semuanya kolaman adalah tamyizun. Sedangkan kata sebelumnya ada asyara, isna asyara, tis'ata asyara, isruna, wahidun wa isruna, tis'atun wa tis'una adalah adadnya. Ini semua adalah adad. Semua tuh adad. Gitu. Ini mudzakkar. Nah, contoh yang mana? Saya beri contoh misalnya
kata madu satun. Madu satun mu'annas. Nah, mu'annas untuk bilangan 11 itu adalah ihda asrota. Tuh, ihda asrota. Karena mu'annas maka saya ganti warnanya pink ya asrota. Pink. Ihda asrota. Mudzakkar ahada asyara, mu'annas ihda asrota. Mana madudnya? Madu satun. Karena 11 adalah bilangan yang merupakan rumus yang ketiga, yakni makdudnya adalah tamyiz, maka ihda asrota madrasatan gitu. 11 itu memang banyak, ramai. Tetapi karena 11 itu adalah bilangan antara 11 hingga 99, maka makdudnya tamyiz, tidak menggunakan jamak. Jadi tidak semua kata yang bermakna ramai, bermakna jamak, maaf. Tidak semua kata yang bermakna ramai atau banyak itu menggunakan jamak. Kalau 11 hingga 99 meskipun ramai, meskipun banyak, tapi makdudnya harus mufrad. Sebab apa? Sebab tamis harus berbentuk mufrad. Begitu. Untuk 12 sekolah, nah maka menjadi isnata. Nah, jadi kita harus ingat adad makdud. Itu ingat adadnya. Adad mudzakkar, adad mu'annas harus ingat. 11 mudzakkar, hada asyara. 11 untuk mu'annas, ihda asyrota. Sekolahnya madrasatan ya. Oke. Tuh. Isnata asyrota madrasatan. 19 sekolah, tis'ata, maaf, tis'a asyrota. Madrasatan gitu. Nah, berikutnya 20 sekolah. Nah, kalau 20, 30, puluhan dan ratusan, ribuan itu tidak berbeda mudzakkar muannas. Maka 20 sekolah, 20 itu isruna, tidak ada isrunatun. Isruna itu sudah digunakan muannas mudzakkar sama. Sehingga 20 sekolah adalah isruna madrasatan. Begitu. Kemudian 21 sekolah. Nah, karena makdudnya ada madu satun, dan di sini ada kata ada kata satu. Nah, 1, 2, 3, sampai 10 kan berbeda mudzakkar muannasnya. Makanya untuk 21 sekolah, isruna tetap isruna. Tetapi kata satu harus disesuaikan. Karena madu satun muannas, maka satu menjadi wahidatun. Tuh. Wahidatun wa isruna wa isruna wa isruna sekolahnya madrasatan tuh madrasatan gitu wahidatun wa isruna madrasatan terus 90 pen 90 tisuna tidak berbeda maaf 99 sekolah maaf tadi salah sebut ya terus 99 sekolah. Nah, 90 adalah tis'una. Sedangkan 9, karena sekolah adalah madrasatun mu'annats, maka tis'atun menjadi tis'un. 9 untuk mu'annats adalah tis'un. Adapun wa tis'una sama ya, tis'un wa tis'una madrasatan, begitu. Nah, kesimpulannya, madrasatan adalah tamyiz, dan tis'un wa tis'una wahidun wa isrun wahidatun wa isruna tis'a asyrota isnata asyrota dan ihda asyrota adalah adadnya begitu selesai contoh untuk rumus yang ketiga bilangan dari 11 hingga 99 silakan Bapak Ibu screenshot lagi lalu untuk share di grup kita akan hapus ini. Nanti kalau ada pertanyaan, ada soalan setelah ini selesai, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan. Sudah screenshot ya? Baik, makasih. Sekarang saya akan hapus lagi. Terakhir, rumus yang keempat. 100 hingga selebihnya atau saya sebut dengan dan seterusnya, D
di ST dan seterusnya. Itu idhofah hubungannya. Hubungannya adalah idhofah, idhofatun. Al-ma'dudu mufradun. Tuh. Ingat ya, tadi kan rumusnya nomor 4 ini, rumus yang keempat ini adalah idhofah. Tetapi ma'dudnya adalah mufrad. Al-ma'dudu mufradun. Nah, saya beri contoh misalnya kata 100. Misalnya 100 eh, pulpen. 100 kan mi'atun. Tuh, mi'atun. Bertanwin semula ya. Tetapi kita akan gabung dengan ma'dud 100 pulpen. Nah, hubungan antara 100 dan pulpen itu adalah idhofah. Berarti 100 menjadi mudhof, pulpen menjadi mudhof ilaih. Nah, karena mi'atun menjadi mudhof, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi mi'atu. Mi'atu. Nah, pulpen kolamun. Terus karena pulpen menjadi mudhof ilaih, maka menjadi kasroh. Kolamun menjadi kolamin. Dan ingat, bilangan 100 sampai seterusnya itu dan seterusnya itu harus mufrad, maka mi'atu kolamin. Mungkin sebagian dari kita atau kita semua pernah mengira bahwa karena 100 itu banyak, ramai, maka ma'dudnya harus jamak. Mungkin begitu. Nah, tetapi ternyata tidak. 100 pulpen, meskipun pulpennya ramai, meskipun pulpennya banyak, kata kolamun tetap mufrad. Apa sebabnya? Sebab bilangan yang sedang kita sebut ini adalah bilangan dari 100 hingga seterusnya dan seterusnya. Makanya mi'atu kolamin. Begitu, mi'atu kolamin. 100 pulpen. Kalau 200 kan mi'atani. Mi'atani. Oke. Nah, terus mi'atani kita sambungkan dengan pulpen. Dan hubungan antara adad dan madudnya adalah mudhof ilaih atau idhofah. Berarti semula adalah mi'atani. Karena mi'atani hendak dimudhofkan, maka ninya hilang. Sebagaimana mi'atun tanwin ketika menjadi mudhof tanwinnya hilang. Nah, kata musanna yang ada ani apabila hendak dimudhofkan, maka ni-nya hilang. Ni itu pengganti tanwin ya. Sehingga kalau menjadi mudhof maka nunnya atau ni-nya hilang. Sehingga menjadi mi'ata kolamin. Begitupun misalnya 300 pulpen, 300 bahasa Arabnya adalah salasu mi'atin. Salasu mi'atin. Bertanwin ya, karena belum menjadi mudhof. Nah, ketika kemudian salasu mi'atin kita mudhofkan kepada kata berikutnya, maka tanwinnya juga hilang. Ingat-ingat selalu, mudhof itu tidak boleh bertanwin, maka salasu mi'ati, tambahkan kolamin. Dan seterusnya, dan seterusnya. 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tis'umi'ati kolamin. Tis'umi'atin 900. Kemudian dimudhofkan kepada kolam, maka menjadi tis'umi'ati kolamin. Ini 100 sampai 900. Sekarang 1000. 1000 bahasa Arabnya apa kemarin? Alfun. Nah, kita sudah tahu alfun kan akan menjadi mudhof. Maka ketika menjadi mudhof, tanwinnya hilang. Selalu ingat-ingat. Maka semula alfun menjadi alfu. Pulpen, kolamin. Makanya Bapak Ibu ingat dalam surat Al-Qadri, suratul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahasa tuliskan ya. Khairum min alfi syahrin. Tuh. Khairum min alfi syahrin. Ada min ya. Semula alfu syahrin. Lalu karena ada huruf min maka menjadi min alfi. Kasroh oleh min. Nah coba Bapak Ibu lihat. Ini alfi ini mudhof kepada syahrin. Nah syahrin adalah mudhof ilaih dari alfi. Dan syahrin adalah ma'dud. Nah ma'dudnya merupakan mufrad. Tidak syuhur. Bukan alfi syuhurin tapi alfi syahrin.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan alfu syahrin. Karena ada min alfi syahrin. Begitu. Nah, ketika kita ingat Al-Quran, maka kaitan ini dengan adat, kita juga ingat kepada teori ini. Begitu ya. Lalu 2000. 2000 kan bahasa Arabnya Al-Fani. Nah, Al-Fani kan ada nih juga nih. Berarti ini sama dengan tanwin. Sama dengan tadi Alfun. Kemudian dimudofkan, maka tanwinnya hilang menjadi Alfu. Begitupun Al-Fani. Ini sama dengan tanwin. Untuk yang musana ya. Al-Fani kan musana 2. Bermana 2. Ketika Al-Fani dimudofkan, maka ni-nya hilang. Sehingga 2000 itu menjadi alfa kolamin. 2000 pulpen. Tuh. Contoh yang ketiga, 3000. 3000 asal Arabnya adalah salah satu alafin. Semula alfun, jama dari alfun adalah alafun. Salah satu mudhof, alafin mudhof ilaih. Tetapi salah satu alafin menjadi adat baru. Salah satu mudhof, alafin mudhof ilaih. 3 dan 1000 ya, 3000. Tetapi kemudian 3000 menjadi adat yang baru. Karena akan diikuti oleh makdud yang berbeda. 3000 pulpen. Nah, salah satu alafin mudhof ilaih bertanwin. Tetapi kemudian alafin kita ubah menjadi mudhof lagi. Nah, kan alafin menjadi mudhof, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi salah satu alafi. Kemudian kolamin, begitu. Nah, ini adalah bilangan untuk mudzakkar. Makdudnya mudzakkar. Bagaimana kalau muannas? Nah, muannas tinggal kita ubah saja makdudnya. Adapun adatnya kalau 100 sama dengan 20, 20, 30, puluhan ya. Seratusan, ratusan, begitupun ribuan, itu tidak berbeda antara mudzakkar dan muannas. Misalnya 100 kereta, 100 mobil, maka menjadi mi'atu madrasatin. Tuh. Oh, tadi saya bilang kereta ya. Mohon maaf saya lupa. Mi'atu madrasatin salah. Mi'atu sayarotin. Mohon maaf tadi saya salah sebut. 100 mobil, 100 kereta berarti mi'atu sayarotin. 200 kereta, 200 mobil, mi'ata sayarotin. 300 kereta, 300 mobil, salah su mi'ati. Semula mi'atin, maka menjadi salah su mi'ati sayarotin. Gitu. Kemudian 1000 kereta, 1000 mobil, alfu sayarotin. Kemarin saya berikan contoh 1000 malam, alfu lailatin. Begitu. 1000 malam, 1000 malam alfu lailatin. 1000 bintang alfu najmin. 1000 matahari alfu syamsin. Ya, di atas kita matahari cuma satu, tetapi dalam semesta raya matahari ada jutaan atau mungkin lebih yang tidak bisa kita lihat. 2000 kereta alfa sayarotin. Alfa sayarotin. 3000 kereta salah satu alafi sayarotin. Begitu. Nah, selesai contoh-contoh dari 4 rumus tentang adat dan makdud. Nah, silakan Bapak Ibu di screenshot lagi, kemudian silakan share di grup, dan kita akan buka pertanyaan. Barangkali ada Bapak Ibu yang belum begitu paham, silakan kembali ditanyakan. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada soalan, silakan Bapak Ibu. Sebelum screenshot, Lafi itu betulkan Ustaz, itu tanwin. Baik. Makasih Bu. Maaf ya, lupa. Makasih Bu Hajbi. Alhamdulillah. Ya, begitulah
Pikiran kemana, tulisan kemana. Mohon maaf ya. Ya baik, silakan. Ada lagi pertanyaan atau ada pertanyaan kah? Ada soalan? Silakan. Mudah ya Bapak Ibu ya? Ustaz, Ya Ibu Ida, Ustaz, silakan. okey nak tanya kalau 12 rakaat, sebab dalam satu hadis mengenai salat rawatib yang 12 rakaat akan dibina mahli dari syurga. Man sollis natai asyarata rakaatan. Jadi dia bukan isnata asyarata. Nah, baik. Baik, ini sudah screenshot ya, akan saya hapus ya. Oke, makasih. Ya, baik Ibu Ida tadi bertanya tentang ada sebuah hadis ya, atau sebuah ungkapan. Man sholla isnatai, begitu ya Bu ya? Isnatai Ya, asrota, asyarata rakaatan. nah, asrota rokaatan. Tuh. Man sholla isnatai asrota rokaatan. Yang Ibu Ida tanyakan mengapa isnatai tidak isnata begitu ya. Baik. Ini kata isnatai asrota semula adalah isnata asrota. Isnata asrota. Isnata asrota rokaatan. Ini isnata, lihat setelah ta ada alif. Isnata semula Iya, adalah iya, isnatani. Nah, berarti isnatani ini posisinya rofa. I'rabnya rofa ya. Rof'un atau marfu. Isim yang marfu itu kalau mufrad adalah tanwin domah, kitabun, rok'atun begitu. Nah, terus tapi kalau musanna rofanya adalah ani, isnatani, madrasatani, kolamani, kitabani. Nah, tetapi pada saat isnata dalam i'rabnya adalah mansub, nasab, atau majrur diawali huruf jar, maka semula isnata menjadi isnatai, maaf, isnata ini menjadi isnata ini ya. Ini saya contoh ini dulu, maaf. Isnata ini menjadi isnata ini, isnata ini. Alifnya ditukar menjadi ya. Sebagaimana kolama ini menjadi kolama ini. Madrasata ini menjadi madrasata ini. Apa sebab? Sebab isnata ini posisinya adalah nasab atau jar, mansubun atau majrur, mansubun atau majrurun. Tuh ya, isnata ini. Nah, ketika isnata ini dimudofkan kepada asrota atau dirangkai kepada kata yang lain, maka sebagaimana tanwin pada mufrad hilang, maka isnata ini ininya hilang juga. Sehingga menjadi isnatai. Isnata menjadi isnatai, begitu. Isnatai. Terus ditambahkan asrota, maka menjadi isnatai asrota. Nah, sekarang kita cek. Man sholla, man. Barang siapa atau sesiapa. Sholla kan fi'il madhi. Fi'il madhi berarti ada fi'il, ada fa'il kan. Mana fa'ilnya? Sholla, fa'ilnya kembali kepada man. Barang siapa telah melakukan sholat atau telah sholat, apa yang disolati atau apa yang dilakukan sholat, apa yang dikerjakan dalam sholat? 12 rakaat. Berarti 12 rakaat itu adalah mangsa, objek dari kata sholat, atau maf'ul bihi dari kata sholat. Nah, maf'ul bihi itu i'rabnya adalah nasab, nasbun. Maka semula kata isnata asrota, maka isnata berubah menjadi isnatai. Apa sebab isnatai? Sebab menjadi maf'ul bihi dari kata sholat. Dan maf'ul bihi itu nasab atau mansub. Dan ciri nasabnya bukan alif tetapi huruf ya. Isnatani menjadi isnataini, isnata menjadi isnatai.
asrota begitu. Sedangkan rokatan, ingat rokatan ini kenapa rokatan tidak rokatin, tidak rokatun? Jawabannya adalah tamyiz. Begitu Ibu Ida. Terima kasih Ustaz. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Baik, silakan ada lagi soalan, silakan Bapak Ibu. Soalan Pak, Ya, Pak Haji Marwan silakan. Pak, rakaatan jamaknya apa ya Pak? Jama' dari rokatun. Rokaatun. Rokatun, rokatani, rokaatun. Jadi arba'u rakaatun ke arba'atu rakaatun? Nah, rokatun mana soal mudzakkar? Muannas. Manas. Berarti 4 rokaat bagaimana adad ma'dudnya? Arba'u. Arba'u. Arba'u rokaatin. Atin. Rokaatin atau rokaati atau rokaatun? Tin. Rokaatin. Kenapa tin? Mudhof ilaih. Dokter ilahi. Nah, mengapa rokaatun menggunakan rokaatin jamak? Sebab 4 itu kan bilangan antara 3 sampai 10. Makanya arba'u rokaatin. Ketika kita niat sholat, usolli fardhu zuhri. Arba'a rakaatin. Nah, gitu kan? Coba kita cek ya. Ini kita kaji secara bahasa. Usolli, usolli fardhul maghribi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu zuhri, arba'a Rakaatin. rokaatin. Tuh, coba lihat. Kita cek linguistiknya ya. Usolli fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Fardho ini maf'ul bihi, mangsa, objek, makanya fathah. Mudhaf kepada al-zuhri mudhaf ilaih. Arba'a, tuh. Kenapa arba'a tidak menjadi arba'u? Karena ini menjadi boleh disebut sebagai maf'ul bihi yang kedua ya. Aku sholat fardu zuhur. Apa yang disolati? 4 rakaat. Atau boleh juga sebagai hal. Aku sholat duhur, keadaannya 4 rakaat. Jadi arba boleh sebagai hal. Dan hal itu kan mansub juga. Nah, coba lihat. Kenapa menggunakan arba'ah bukan arba'ata? Karena makdudnya rakaatun dari muannas, kata muannas. Makanya arba'ah bukan arba'ata. Itu. Lalu kenapa rakaatin menggunakan jamak? Karena karena kata adadnya adalah bilangan yang menggunakan rumus yang kedua. Apa rumus yang kedua? Bilangan dari 3 hingga 10 kan? Ya. Yani idhofah wal ma'dudu jamu. Jama. Begitu Pak Haji. Ya. Termasuk ini. Salat maghrib. Maghrib bagaimana? Sholli Fardal maghrib. Sholli fardhul maghribi. Salasa rakaatin. Nah, salasa. Kenapa salasa? Hal juga ya. Maghribi mudhof ilaih, fardhu mudhof maf'ul bihi juga dari kata usolli. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin tuh. Tidak rakaatun, tidak rakaatan, tapi rakaatin. Ini menggunakan pola jamu muannats salim juga. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Tuh rakaatin mudhof ilaihnya adalah jamak. Nah, satu lagi sholat subuh. Sholat subuh bahasa Arab niatnya bagaimana? Usolli fardhu subhi. Berapa rakaat sholat subuh? Ya, rakaataini. Nah, semula rakaatani kan? Kenapa jadi taini? Karena hal atau maf'ul bi. Rakaataini. Nah, kalau rakaataini itu bermana berapa? 2. 2 rakaat. Ini awalnya adalah rakaataini isnataini. Ada kata isnataini, semula begitu. Usolli fardhu subhi rakaataini isnataini.
Nah, tetapi kata isnata ini dibuang, sebab apa? Sebab meskipun tidak disebutkan kata isnata ini, rokaat ini pasti bermakna 2 rokaat. Tidak mungkin 3 rokaat atau 1 rokaat. Sebab rokaat ini pasti 2. Ulama ini 2 pulpen, madrasah ini 2 sekolah. Rokaat ini 2 rokaat. Begitu. Nah, kalau sholat witir, bagaimana sholat witir? Usolli, usolli sunnatal witri. Rakaat saya. Yang dua dulu. Dua rakaat ini, kalau Sholat satu witir berapa rakaat tani. rokaat? Rokaatan, 1 rokaat ya, sholat witir ya. Tuh, rokaatan. Kenapa rokaatan? Hal. Karena hal, tadi hal ya, rokaatan menjadi hal. Nah, asalnya dia rokaatan wahidatan asalnya, rokaatan wahidatan. Usolli sunnatal witri rokaatan wahidatan, mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, lalu karena wahidatan ini meskipun tidak menggunakan kata wahidatan, maknanya rokaatan itu pasti 1 rokaat, maka wahidatan adanya dibuang. Adanya dibuang. Karena rokaatun itu pasti 1. Tidak mungkin 2. Kalau 2 rokaatani atau rokaataini. Kalau 3 berarti menggunakan jamak. Salasa rokaatin. 4 arba'a rokaatin. 5 khomsa rokaatin. Rokaatan hanya 1 rokaat. Makanya dalam niat sholat kita untuk sholat witir, usolli sunnatal witri rokaatan. Tidak usah cakap, tidak usah mengatakan wahidatan. Sebab sudah dipahami. Sebagaimana rokaat ini tidak perlu ada isnata ini, sebab sudah kita paham. Tanpa isnata ini juga rokaat ini pasti bermakna 2 rakaat. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Alhamdulillah. Ustaz nak tanya sikit. Ya, Ibu Saadia silakan. Okey, malam ni saya dapat ilmu baru yang bahawasanya bilangan itu boleh menjadi hal ya Ustaz. Ya, dalam keadaan. Dalam keadaan. Sebab selalunya saya faham kalau hal tu dirujuk kepada maf'ulun bih atau kepada fa'il kan gitu Ustaz. Atau kepada fi'il. Yalah. Tapi malam ni Ya. dirujuk kepada Ya. bilangan. Ya, makanya tadi saya berikan alternatif, boleh sebagai maf'ul bih yang kedua, boleh juga sebagai hal. Nah, kalau hal berarti menerjemahkannya usolli fardul maghribi thalatha rakaatin. Saya sholat maghrib, saya sholat fardu maghrib, keadaannya 3 rakaat. Kalau hal. Jadi 3 rakaat itu adalah keadaan yang menceritakan sholat maghrib. Sholat maghribnya kan sebagai maf'ul bihi kan? Usolli fardul maghribi. Fardul maghribi kan maf'ul bihi. Ya. Salah rakaatin itu sebagai halnya. Mana sahibul halnya? Sholat al-maghribi. Sholat maghribnya 3 rakaat. Kalau kita menempatkan salah rakaatin sebagai hal. Sahibul halnya adalah fardul maghribi. Tetapi kalau kita mengatakan salah rakaatin sebagai maf'ul bihi, maka nanti disebut sebagai maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi yang pertama adalah fardul maghribi. Salah rakaatin sebagai maf'ul bihi yang kedua. Itu alternatif aja Ibu. Ya, begitu ya Bu. Maknanya tak salah lah kalau bilangan tu pada kedudukan seperti ini kita letakkan dia i'rab sebagai hal ya Ustaz. Menurut saya begitu. Baik. Begitu. Gitu. Ada lagi mau tanya? Ustaz, Ya, saya nak Ibu, bertanya. silakan. Kalau hal boleh dalam tarkib idhafah Ustaz? Boleh. Contoh. Hal itu boleh tidak berbentuk idhofah? Boleh. Saya beri contoh. Misalnya begini ya. Pertanyaan Ibu Haji, apakah boleh hal itu berbentuk idhofah? Jawabannya adalah boleh. Contohnya misalkan begini. Qoma Muhammadun Saliman. Maaf. Bukan Saliman, tapi Saliman.
Beda ya. Saliman dengan saliman berbeda. Kalau saliman selamat, kalau saliman sehat. Qoma Muhammadun saliman. Qoma fil madi, Muhammadun adalah fa'il. Saliman adalah hal. Oke ya. Ini fi'il. Muhammadun fa'il. Maaf sebentar. Muhammadun adalah fa'il. Qoma fi'lun. Muhammadun fa'il. Saliman adalah hal. Nah, coba lihat. Saliman ini kata tunggal atau kata mudhof? Kata tunggal ya, atau kata mufrad ya, kata mufrad. Sekarang, apa artinya? Qoma Muhammadun saliman. Artinya adalah Muhammad berdiri saliman dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita buat contoh kalimat yang kedua. Masih kalimat yang sama, tapi kita tambahkan saliman menjadi idhofah. Kita tukar menjadi idhofah. Misalnya kata qoma Muhammadun, sama ya kalimatnya. Qoma Muhammadun salimal jismi. Tuh. Koma apa kedudukannya? Fi'il. Muhammadun fa'il. Salimal jismi apa? Hal. Halnya terdiri dari salima mudhof, al-jismi mudhof ilaih. Begitu. Apa terjemahannya? Qoma Muhammadun salimal jismi. Terjemahannya adalah Muhammad telah berdiri dalam keadaan sehat tubuhnya, dalam keadaan sehat jasmaninya. Qoma Muhammadun salimal jismi. Jadi kesimpulannya, hal boleh terbuat menjadi hal boleh terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih, idhofah. Begitu Ibu. Contohnya banyak bisa kita buat. Jadi Ustaz, kalau bila hal itu dalam bentuk idhafah, dia tak perlu lagi nakirah lah, dia boleh jadi makrifah macam salimal jismi dia jadi makrifah. Iya, benar. Karena apa? Mudhof tidak boleh bertanwin. Ya, Teorinya mudhof tidak boleh bertanwin. Meskipun semula bertanwin, namun pada saat mudhof, dia harus hilang tanwinnya. Sama juga dengan tamis. Tamis juga kan semula tanwin, tapi ketika menjadi mudhof, hilang tanwinnya. Bagaimana Ibu? Maksud saya, kalau misalnya tak mesti menggunakan salimah jismin. Tak mesti macam mudhaf. Tidak harus. Hal itu boleh tidak nakiro. Kalau mudhof ya, biasanya kalau mudhof. Kalau tidak mudhof mah selalu nakiro ya, selalu yang saya ingat. Kalau mufrad, kalimat mufradah, dia dah jadi nakirah lah. Iya. Salimah ini kan. Iya. Kalau kalimatnya tunggal bukan idhofah, bukan rangkaian, maka nakiro, saliman, sohihan, jalisan, musollian dan seterusnya. Tetapi kalau mudhof dan mudhof ilaih menjadi mudhof, maka menjadi ma'rifat. Salimal jismi, salimal qalbi, salimal aqli, atau yang lain-lain. Baik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Sebut contoh satu lagi ya, misalnya biar kita ada gambaran. Shalla Muhammadun khosyian. Apa artinya ini? Muhammad sholat dalam keadaan khusyuk. Ya. Muhammad sholat dalam keadaan khusyuk. Muhammadun adalah fa'il, sholat adalah fi'il. Khosyian adalah Hal. Nah, sekarang bisa tidak kita gunakan khosyian menjadi mudhof? Bisa. Misalnya bagaimana? Shalla Muhammadun khasyi'al qalbi. Nah, begitu. Khasyi'al qalbi. Tanwinnya hilang. Sebab apa? Sebab menjadi mudhof. Khasyi'al qalbi. Shalla Muhammadun khasyi'al qalbi.
khodi al-aqli misalnya ya. Khodi al-aqli. Mutmainnal jismi misalnya gitu ya. Ini panjang nih. Mutmainnal jismi. Muhammad sholat dalam keadaan khusyuk hatinya, qadiyal akli, tunduk akalnya, mutmainnal jismi, tenang tubuhnya. Begitu. Udah, itu contohnya. Begitu Ibu ya? Ya. Alhamdulillah. Silakan, ada lagi pertanyaan. Right, kalau yang solat Muhammadun khasyi'atu al-qalbi tu kalau kita keluarkan alif lam kita jadi qalbihi boleh Ustaz? Khasyi'al qalbihi. Khusyuk. Tidak harus, tidak usah, tidak perlu, tak Boleh. payah. Oh, dah lengkap. Ini sudah benar. Khasyi'al qalbi maknanya khusyuk hatinya. Nyak tidak perlu diterjemahkan dengan hi. Khasyi'al qalbi tak perlu. Cukup khasyi'al qalbi. Untuk kalimat ini cukup khasyi'al qalbi, tidak perlu khasyi'al qalbi, tak perlu. Tapi maknanya khusyuk hatinya, tunduk akalnya, tenang jasmaninya, tenang tubuhnya. Untuk kalimat ini. Begitu Ibu Sadia. Ustaz, mungkin tak Ustaz kalau kita tengok yang ni hal terjadi dalam bentuk idhafah, mungkin tak terjadi hal dalam bentuk na'at man'un Ustaz. Bisa. Bisa. Contohnya Ustaz? Akan saya buatkan contohnya begini. Misalnya gini. Misalnya apa ya? Misalnya Nah, kalau dalam contoh surah Al-Hasyr kan, Ustaz, yang lau anzalna itu ada khasyian mutasaddian. Ibu Laila bagaimana Ibu? Yang dalam surah Al-Hasyr ada surah yang berbunyi lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'i, yang ujungnya ada khasyian mutasaddian. Oh. Lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin La ra'aitahu la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Oke. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian khasyiatillah. khashi'an mutasaddian mutasaddian min khasyatillah, kalau tak silap saya gitu. Ya baik, kita bahas ya. Min khasyatillah. Min khasyatillah. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana. Hadzal Qur'ana maf'ul bihi kan? Ala jabalin, atas gunung. Ra'aitahu Nah, lau ra'aitahu kemana hu? Kepada gunung. Niscaya kau akan lihat gunung khasyian. Khasyian hal. Mana sebut halnya? Hu atau gunung. Mutasodian apa? jadi apa tu man'un Bukan. bukan ya? Bukan. Ini bukan. Hal kedua. Awal, hal sani. Tuh. Hal tani. Hal yang kedua. Surah Al-Hasyr Ustaz ni. Sebentar. Kenapa khosyan adalah hal awal, mutasodian halun sanin, hal yang kedua? Sebab khosyan ini kata yang bermakna sifat. Mutasodian juga kata bermakna sifat. Sehingga tidak bisa menjadi naat man'ut. Naat man'ut itu kata pertama adalah benda atau orang. Kata kedua adalah kata sifat. Misalnya kolamun, jadidun. Nih. Kolamun kan benda. Jadidun kan kata sifat. Nah, benda bisa disifati. Contoh yang lain misalnya tolibun, manusia ya, mahasiswa atau siswa. Tolibun zakiyun. Tolibun orang, benda juga kan orang ini, maksudnya orang itu. Nah, zakiyun naat. Naat menjadi tolibun bisa disifati oleh kata cerdas. Nah, tapi kalau misalkan jadidun zakiyun,
ini tidak bisa menjadi na'at man'ut. Sebab apa? Jadidun kan kata sifat. Jadi Jadidun sifat kata zakiun sifat, dakin kata sifat. Tidak bisa menjadi na'at man'ut. Jadi jadidun adalah sifat yang pertama, na'tun awalun, dakin juga na'tun sanin, na'at yang kedua. Sanin. Kalau sebelumnya ada ma'dud ya, sebelumnya ada man'ut, misalkan Ya. tolibun jadidun zakiyun begitu. Ya, tolibun baru man'ut, tolibun man'ut, jadidun na'at awal, Zakiun sani. dan zakiyun na'at sani begitu. Begitupun hal. Khosyian mutasodian, khosyian adalah halun awal. Hal yang pertama, mutasodian hal yang kedua, halun sanin. Apa sebabnya? Sebab khosyian bukan kata benda, bukan kata yang bermakna orang, tapi kata sifat, aktivitas, kegiatan. Kata-kata yang bermakna sifat dah. Kalau begitu, Yang Ustaz, pertama, hal kedua Ustaz ya. Khosyian, Berarti mutasadian. ya dua-duanya hal. La ra'aitahu khosyian adalah halun awalun, hal yang pertama. Mutasodian hal yang kedua. Min khosyatillah jar majrur. Niscaya engkau akan melihat gunung itu khosyian. Takut atau tunduk atau khusyuk. Mutasodian apa ya? Ya, bahasa arti awalnya adalah pening atau puyeng, ya berantakan lah atau hancur ya. Hancur lah gitu. Min khosyatillah karena takut kepada Allah. Nah, husu dan hancur dua-duanya kata yang bermakna sifat. Bukan salah satunya tidak bermakna benda. Sama dengan jadidun, zakiyun. Jadidun kata sifat, zakiyun kata sifat. Sehingga menjadi naat satu, naat kedua. Ketika menjadi hal, nanti bisa jadi hal satu, hal dua. Begitu. Ini Ustaz, kalau begitu, bagaimana Bu? kalau begitu, hal ini kan selalunya dalam bentuk sifat, dan bentuk sifat tidak boleh menjadi man'ut, menjadi man'ut kepada sifat yang kedua lah. Jadi maksudnya hal tidak boleh terjadi dalam na'at man'ut. Betul begitu? Nah, saya tadi jawab bisa kan Ibu ya? Ya. Ya, baik, saya akan beri contohnya. Jadi maksud saya, ini yang Ibu Laila sampaikan contoh ayat ini, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ini tidak cocok menjadi contoh hal yang terdiri dari naat man'ut, tidak tepat. Nah, gitu. Ini penjelasannya tadi yang Ibu Laila sampaikan, bahwa ayat ini apakah bisa menjadi contoh untuk naat man'ut, untuk hal sebagai naat man'ut. Setelah kita bahas, berarti tidak cocok ya? Iya. Tidak tepat. Nah, sekarang bagaimana contoh hal yang terbuat menjadi naat man'ut? Nah, akan saya buat. Tetapi saya tidak gunakan ayat, saya lupa ayatnya apa, tapi saya akan buat kalimat sendiri. Misalnya gini. Misalnya ya, sebentar, saya mikir dulu. Perlu berpikir dulu, Ibu. Maaf Ustaz, susahkan Ustaz. Ya. Farro al-waladu kalban syuja'an. Coba apa artinya nih? Mohon maaf, tidak cocok sebagai contoh. Sebab farra itu artinya lari, larinya kabur dari sesuatu. Anak laki-laki itu lari kalban syuja'an, bagaikan anjing yang pemberani. Kalau pemberani kan tidak lari ya. Maka ini akan saya ganti. Jangan farro, tapi jaro. Jaro. Jaro itu lari. Larinya tidak karena takut sesuatu, tapi lari saja. Jaro al-waladu kalban syuja'an. Jaro fil madi, al-waladu fa'il. Kalban
Coba. Anak itu lari, kalban, dalam keadaan seperti anjing, syujaan yang pemberani. Tuh, kalban sebagai hal. Nah, syujaan, pemberani, kata sifat bukan? Ya. Sifat. Tina, Sifat. kalban sebagai man'ut. Nah, jadi kalban syujaan adalah hal yang terdiri dari man'ut dan na'at. Gitu. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Manusia ya, misalnya dabbaro ar-ra'isu ru'iyatahu dabbara ar-ra'isu ru'iyatahu imaman adilan. Oh. Coba, apa artinya nih? Dabbaro fi'il madi, ar-ra'isu fa'il, ru'iyatahu maf'ul bihi kan, mudhof ilaih. Presiden atau pemimpin mengelola atau mengurus rakyatnya, people-nya, imaman adilan sebagai seorang imam yang adil. Nah, imaman adil adalah hal. Ya. Terdiri dari imaman adalah man'ut, Adil dan adalah sifat. gitu ya. Coba lihat, ingat-ingat surat apa ayat doa tentang khatam Al-Quran setelah kita baca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, coba lihat di situ. Kita tulis ya. Ya. Nah, Allahumma rahamna bil Quran gitu kan. Nah, terus waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Coba dilanjutkan. Doa dulu. Allahumma dzakirna Allahumma nasina wa'allimna inhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dah nak berhenti ke Ustaz? Gimana Ibu? Dah nak berhenti ke? Ustaz dah baca doa penutup. Sudah baca doa. Baik, sekarang kita lihat. Ya, ini tidak kita bahas secara seluruhnya ya. Ini bisa kita bahas nanti hari Jumat ketika ini tentang doa-doa ya. Nah, sekarang lihat. Waj'alhu fi'lu amrin. Ij'al fi'lu amrin domirnya anta ya, fa'ilhu anta. Hu maf'ul bihi, betul nggak? Ya, betul. Jar majrur. Imaman. Imaman sebagai apa? Hal. Wa nuron, wa huruf atop. Maktuf. Atuf kemana? Ke imaman. Kan imaman menjadi hal, maka nuron juga menjadi hal. Wa hudan, wa huruf atop lagi. Hudan maktuf. Hal lagi. Hal. Wa rahmatan juga hal. Maktub jadi hal. Ya, wa huruf atop. Nuron maktuf kan? Karena nuron maktuf kepada hal, berarti maktuf itu juga menjadi hal. Maktuful mansubi mansubun. Maktufnya mansub adalah mansub. Nah, sekarang kita lihat. Mengikuti, melanjutkan bahasan tadi. Imaman, nuron, hudan, rahmatan. Ini ada naatnya tidak? Balik pada imaman. Tidak ada naat. Tidak ada naat. Imaman tidak ada naat. Nuron tidak ada naat. Hudan tidak ada naat. Rahmatan tidak ada naat. Nah, tapi kalau kita mau, boleh tak kita gunakan naat untuk imaman, nuron, hudan, rahmatan? Boleh. Kita bisa saja buat.
Yang Waj'alhu sesuai. lana Misalnya, waj'alhu lana imaman apa? Ya Allah, jadikanlah Al-Quran untuk kami imaman. Imam yang apa? Nuran. Imam Nuran. yang, misalnya imam yang memberi petunjuk, misalnya ya, imaman hadian. Tuh. Imaman hadian. Oh. Pemimpin yang mengarahkan, yang menunjukkan, directing, ya, mendirect. Wanuron, cahaya. Bisa tidak kita beri nat untuk cahaya? Bisa. Nuron, muniron, cahaya yang terang. Bisa aja kan? nuran muniran. Imaman hadian wanuron muniron. Hudan, petunjuk apa? Petunjuk yang jelas. Wahudan wadihan. Tuh, bisa aja. Wahudan wadihan. Terus, dan kasih sayang dan rahmat yang apa misalnya? Yang menyeluruh. Ada kan? Warahmatan syamilatan. Tuh. Ini naatnya di bawah. Jadi tadi kita sebutkan waj'alhu lana imaman. Imaman sebagai apa tadi? Nah, kalau kita tambahkan hal ini dengan naat, misalnya ya, ini hanya misal saja. Waj'alhu lana imaman hadian wa nuran muniran wa hudan wadihan wa rahmatan syamilatan. Berarti imaman hadian ini adalah hal yang terdiri dari Nah, man'ut. naat dan man'ut. Wa nuran muniran juga hal terdiri dari naat dan man'ut. Wa hudan wadihan juga sama naat dan man'ut. Rahmatan syamilatan juga sama terdiri dari naat dan man'ut. Jadi kesimpulan yang kita bahas ini, pertanyaan Ibu Sadia, bolehkah hal terbuat dari naat man'ut? Jawabannya adalah boleh. Ini contohnya, sebagai salah satu contohnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ustaz. Ustaz, kalau yang tadi yang dijadikan na'at wa man'ut adalah dia bukan nuran, dia adalah muniran yang bawah tu Ustaz. Imaman. Ya, nuron man'utnya, muniron naatnya. Nuran man'utnya, muniran na'atnya. Nuron man'ut, muniron naat. Betul nggak? Oh. Imaman hadian, imaman man'ut, hadian naat. Oh. Hudan wadihan, mana man'utnya? Dan Hudan, mana naatnya? Wadihan. Rahmatan syamilatan, mana naat? Syamilatan. Syamilatan. Rahmatan. Begitu, Ibu. Ustaz, ada fi'il-fi'il yang memerlukan kepada dua maf'ulun bihi. Ada banyak, cukup banyak lah. Di sini ja'alan tu di sini dia tidak semestinya memerlukan kepada dua maf'ulun bihi dan imaman Ya, adalah baik, betul baik. Bapak Ibu, sebetulnya ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa ja'ala ini membutuhkan dua maf'ul bihi. Sebagaimana a'to, ata, dan beberapa yang lain. Sa'ala juga membutuhkan dua maf'ul. Ja'ala ini bagi sebagian kalangan ada yang memandangnya atau ada yang menganggapnya sebagai fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bihi. Nah, kalau kita mengikuti cara pandang orang ini yang mengatakan bahwa kata ja'ala, yaj'alu, ij'ala, taj'al memerlukan dua objek, dua mangsa, dua maf'ul bihi, berarti nanti pembahasannya begini. Ij'al fil amar, hu adalah maf'ul bihi yang pertama. Imaman adalah maf'ul bihi yang kedua. Jadikanlah Al-Quran itu bagi kami sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin, sebagai objek, sebagai mangsa. Yang kedua, ini bagi mereka yang memahami bahwa ja'ala adalah fi'il yang memerlukan dua objek, dua mangsa. Tetapi dalam analisa saya, coba Bapak Ibu perhatikan bersama-sama. Ja'ala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Menjadikan Al-Quran
sebagai sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin, Imaman. sebagai penuntun, sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini objek atau menceritakan keadaan di Al-Quran. Menceritakan keadaan. Hal. Menurut analisa saya, pemimpin dalam kalimat ini bukan objek, bukan mangsa, tetapi keadaan yang menceritakan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin. Sementara objek dalam kalimat ini atau mangsa dalam kalimat ini adalah Al-Quran saja. Sedangkan pemimpin adalah keadaan atau hal yang menceritakan Al-Quran. Sehingga menurut saya, ini analisa saya, makanya saya sering gunakan analisa ini dalam penjelasan-penjelasan saya tentang bahasa Arab ini. Ja'ala itu fi'il yang merupakan satu maf'ul bi dengan hal sesudahnya. Makanya tadi penjelasan saya, imaman ini bukan sebagai maf'ul bi yang kedua, tetapi maf'ul bi yang pertama. Tetapi sebagai hal. Saya ulangi, kalimat waj'alhu lana imaman, imaman ini dalam analisa saya lebih tepat menurut saya sebagai hal daripada sebagai mangsa, daripada sebagai objek. Dalam analisa saya. Nah, kenapa begitu? Nah, untuk menjelaskannya, coba bandingkan dengan kalimat ini. Ini saya hapus dulu. Allah menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin atau petunjuk ya, atau penuntun. Nomor 1. Nomor 2, Allah memberi kita rezeki. Coba lihat. Tadi kita sudah jelaskan tentang yang pertama. Allah menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin. Objek atau mangsa dalam kalimat yang pertama ini adalah Al-Quran. Allah fa'ilnya, pelakunya, menjadikan adalah kata kerja. Sebagai pemimpin adalah keadaan yang menceritakan Al-Quran atau hal. Nah, sekarang bandingkan, bedakan, rasakan bedanya antara nomor 1 dengan nomor 2. Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Yang kedua, kalimatnya berbunyi, Allah memberi kita rezeki. Siapa yang memberi? Allah. Allah adalah fa'il kalau gitu kan. Memberi adalah kata kerja, fi'il. Siapa yang Allah beri? Kita. Kita, berarti kita kan objek ya, mangsa ya. Maf'ul bi. Apa yang diberi? Rezeki. Berarti rezeki objek juga bukan? Ya. Objek. Nah, kita objek yang diberi, rezeki objek yang diberikan. Nah, kalau kalimat memberi, ini betul fi'il yang memerlukan dua objek. Kita dan rezeki dua-duanya adalah objek, dua-duanya adalah mangsa, dua-duanya maf'ul bihi. Apa ya Ustaz? Nah, bahasa Arabnya apa yang nomor kedua? Baik, saya akan tuliskan nomor pertama. Yang pertama kan ja'alallahu al-Qur'ana imaman. Yang pertama ya contohnya. Kalimat bahasa Arabnya begini. Ja'alallahu al-Qur'ana imaman. Ja'ala fil madi Allahu fa'il al-Qur'ana maf'ul bihi imaman hal. Nah, sedangkan yang kedua a'ta Allahu maaf. A'tona. Ada kita ya. Fa'il. Ya, maf'ul bihi ya. A'tona. Maf'ul bi pertama. A'tona Allahu ariz. Ini arizqo maf'ul bihi, objek yang diberikan. Sedangkan maf'ul bihi juga. Orang yang diberikan, orang yang diberi. Pihak yang diberi. Makanya dalam pemahaman saya, kata ja'ala itu maf'ul bihi-nya satu. Sedangkan kata setelah maf'ul bihi yang pertama itu disebut hal dalam analisa saya. Tetapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mendengarkan bahasan yang lain yang menyebutkan sebagai pemimpin atau imaman sebagai maf'ul bihi yang kedua, Bapak Ibu perlu memahami logika mereka.
Karena biasanya karena biasanya ja'ala itu disebut sebagai fi'il yang memerlukan dua maf'ul bihi. Pada umumnya begitu. Tetapi analisa saya tidak masuk untuk memahami imaman sebagai maf'ul bihi yang kedua, tetapi lebih tepat sebagai hal yang menceritakan keadaan dari Al-Qur'an. Berbeda dengan a'to. Kalau a'to memang iya. Sebagaimana di Al-Qur'an surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar maf'ul bihi yang kedua. A'tainaka ka maf'ul bihi yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberimu kenikmatan yang banyak. Nah, tapi ini pembahasan yang mungkin istilahnya analisa linguistik ya, pemahaman. Dan ini saya perlu jelaskan bahwa ini ada perbedaan pemahaman, tapi Bapak Ibu silakan gunakan pemahaman yang mana saja, bebas. Asal kita sudah paham logikanya masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, Alhamdulillah. Kalau tadi yang Ustaz terangkan tu jelas, maksudnya kalau Ustaz ambil sebagai hal, kita masih boleh, maksudnya diterima sebagai hal. Sebab kalau kita ambilkan ja'ala al-Quran, masih ada maksudnya Allah telah menjadikan Al-Quran. Kalau ayat kedua, a'tanallahu, maksudnya kalau kita berhenti di situ masih tergantung. Maknanya kita masih memerlukan kepada maf'ul bihi yang kedua. Iya. Jadi memberi apa? Ya. Rezeki. Berarti rezeki maf'ul bihi yang kedua. Perlu maf'ul bihi yang kedua. Kalau yang pertama tu kita gantung pada Al-Quran, maksudnya dia masih ada pengertian. Jadi imam itu sesuai dengan Ustaz terangkan tadi tu. Ya, begitu. Itu pemahaman saya ya. Jadi kalau nanti ada yang berbeda pendapat apa? Tak masalah. Asal ada argumentasinya, argumentasi logik yang bisa kita pahami, yang kita bisa mengerti. Jadi mohon maaf, sebenarnya. Jadi mohon maaf, sebagaimana penjelasan tentang sorob yang kita bagi menjadi 12 wazan 4 rumpun itu juga formula yang mohon maaf, yang saya buat. Ini berbeda dari kebanyakan orang. Kalau belajar sorob kan menggunakan 6 bab ya, fathu domin, fathu kasrin, kemudian salim, sohih, mu'tal, misal, ajwab, naqis, dan mahmuz atau lafid begitu ya. Dan seterusnya. Nah, saya tidak gunakan itu. Saya gunakan formulasi sendiri untuk memberikan pemahaman yang semoga bisa dipahami lebih mudah. Begitupun dalam pemahaman ini tentang fi'il, fa'il, maf'ul bih, satu, maf'ul bih yang kedua, ada beberapa kata yang saya berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang atau sebagian orang yang menyebut ja'ala itu memerlukan 2 maf'ul bih. Tapi saya memberikan penjelasan logiknya seperti apa. Ya, tapi ini intinya sebagai wawasan aja ya, sebagai perluasan wawasan saja. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana tadi Ibu Sandia ya? Ustaz nak tanya, maaf terlebih dahulu. Saya masih ingat Ustaz terangkan kalau maf'ul bih datang lebih awal daripada fa'il, dia dari dalam bentuk ayat pasif kan Ustaz kata. Jadi kalau kita tadi nampak macam dalam bentuk ayat yang aktif juga, boleh Ustaz terangkan semula. Kalau nak diterjemahkan sebagaimana yang Ustaz terangkan, sebagaimana Ibu Sukarti ke apa hari itu saya tak ingat, yang menerangkan kalau maf'ul bih datang lebih awal daripada fa'il. Ustaz masih ingat lagi tak? Ya. Tadi kalau tengok Allah memberikan, kalau memberikan tu nampak dalam bentuk bukan dalam bentuk pasif kan? Kalimat yang tadi tidak ada maf'ul bih yang diakhirkan, yang diawalkan. Yang mana tadi? Tadi nak Oh iya, baik. A'tanallahu arizqa. Ya, benar. Menerjemahkannya ini kalimatnya menjadi kami atau kita telah diberi oleh Allah rezeki. Semuanya begitu. Kalau menerjemahkannya ya, betul. Kalau ada maf'ul bihi mendahului fa'il, maka menerjemahkannya bisa dijadikan pasif. Sehingga kalimat ini atau anallahu rizqa menerjemahkannya menjadi kita
telah diberi oleh Allah rezeki begitu. Ya, terima kasih. Sebab saya tadi menerjemahkannya begitu. Ya betul, itu udah betul. Kalau misalnya Allah memberi. kalau misalnya mau aktif maka Allahu a'tona rizqo tuh. Allahu a'tona rizqo. Nah, ini aktif ya. Jadi kalimatnya yang kedua ini Allah memberi kita rezeki begitu. Terima kasih, Gitu ya. Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Baik, itu sudah mungkin Bapak Ibu ya malam hari ini ya. Dah penat dah, Ustaz. Nah, tuh. Betul, Ustaz. Oh, tadi belum saya tulis itunya ya. Alhamdulillah Belum. dan Gambarnya belum lagi. ya sebentar. Matanya belum tengok macam mana, Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mata dah lain. Harus. Nah, soal pun Nah, tak. harus ada. Untuk menuntaskan bahwa ini sudah selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Smile always. Ya. Smile always. Ini hiburan aja Bapak Ibu ya. Ya, biar kita bisa tidur nyenyak. Ini betul-betul tak nampak ni telinga ke rambut ke janggut tak apa, Ustaz. Ya, sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran pembelajaran malam hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan, atau juga mungkin kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi sebelum Ramadan minggu yang akan datang. Kita akan lanjutkan minggu yang akan datang bilangan 1 juta sampai seterusnya. Setelah itu selesai. 1 juta, 2 juta, 10 juta, 11 juta, 1 juta, selesai. Insya Allah mudah, karena formatnya sudah paham. Pola yang 4 rumus tadi, Bapak Ibu ingat-ingat. Ini modalnya, ini dasarnya, asasnya. Nanti kalau itu sudah paham, berikutnya insya Allah simple. Nah, setelah itu kita istirahat, kita gunakan program Ramadan, Sabtu dan Minggu untuk kajian Al-Quran. Nah, nanti pas ketika selepas Idul Fitri, kita kembali lagi ke adat madud sudah oke. Itu saja ya. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu semuanya. Makasih banyak atas segala perhatiannya dan syukran jazilan ala ihtimamikum wa musyarakatikum wa indimamikum fi hadzal majlis ad-dirasi az-zumi nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala faminkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab?
Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.